Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 akan menganalisiskan laporan keuangan perusahaan pertanian dari PT Andiro Agro Tbk dan PT HM Sampurna Tbk. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama Dila dengan NPM 227555161, yang kedua Pika Mutika Suri dengan NPM 227555158, yang ketiga Amanda Kalisa Putri dengan NPM 227555163, dan yang keempat Octavia Atika Putri dengan NPM 227555149, yang kelima Mutia Marindasari dengan NPM 227555168. Berikut bagian laporan keuangan tahun 22 PT Andiro Agro Tbk. Terdapat dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi penghasilan konversif lainnya. PT Andira Agro Tbk. PT Andira Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan Andira Agro Tbk ini juga fokus pada penanaman, pemanenan, dan pengolahan buah kelapa sawit segar menjadi minyak sawit mentah atau CVO dan inti sawit atau PK. Kegiatan usaha utama mereka adalah memproduksi CPO serta palm kernel dari kebun dan fasilitas pengolahan. Menganalisis ciri khusus dalam laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, kita harus mengetahui beberapa aspek penting seperti struktur laporan, penempatan item-item keuangan, dan indikator kinerja keuangan. Yang pertama, struktur laporan keuangan, yaitu laporan keuangan PT Andira Agro Tbk biasanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, penempatan item-item keuangan, yaitu item-item penting seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban ditempatkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, indikator kinerja keuangan. Indikator seperti margin kotor, margin operasional, margin laba bersih, dan return on investment atau ROI memberikan insight mengenai efisiensi dan probabilitas perusahaan. Analisis ini juga memberikan gambaran umum tentang kesehatan keuangan PT Andira Agro Tbk dan dapat membantu investor atau pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan yang informasi. Tampak di laporan apa dan bagaimana penempatannya di laporan keuangan. Aset biologis. Sebagai perusahaan perkebunan, Andira Agro memiliki aset biologis seperti tanaman kelapa sawit. Aset biologis ini dicatat dalam neraca sebagai bagian dari aset non-lancar. Persediaan. Persediaan produk seperti minyak kelapa sawit dan produk lainnya merupakan bagian penting dari aset lancar dalam neraca. Aset tetap. Perusahaan ini memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam operasionalnya. Aset-aset ini dicatat dalam neraca dan disusutkan sepanjang waktu. Pendapatan. Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk agribisnis. Ini dicatat dalam laporan laba rugi. Biaya produksi. Biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead pabrik merupakan bagian penting dari beban dalam laporan laba rugi. Fluktuasi harga komoditas. Perusahaan ini mungkin terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas seperti harga kelapa sawit. Hal ini mungkin mempengaruhi nilai persediaan dan pendapatan, dan biasanya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Bagaimanakah kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan PT Andira Agro Tbk? Kebijakan akuntansi PT Andira Agro Tbk pada tahun 2022 mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan karakteristik khusus perusahaan tersebut.
Berikut adalah beberapa poin utama dari kebijakan akuntansi mereka. 1. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku, yang mencerminkan hasil penjualan produk kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit mentah, CPO, dan inti sawit PK. Kedua, pengukuran aset. Aset perusahaan termasuk tanaman kelapa sawit dan aset tetap lainnya diukur dan dicatat sesuai dengan nilai wajar atau biaya historis, sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Ketiga, penyusutan dan amortisasi. Kebijakan penyusutan dan amortisasi diterapkan pada aset tetap dan aset tidak berwujud, dengan metode dan periode yang sesuai dengan umur ekonomis aset tersebut. 4. Kebijakan persediaan. Persediaan termasuk bahan baku dan produk jadi. Diukur berdasarkan metode biaya rata-rata atau metode lain yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang kelima, kebijakan keberlanjutan. Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, perusahaan menerapkan beberapa kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan hubungan yang baik dengan masyarakat. 6. Audit. Laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini yang wajar menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. 7. Kebijakan keuangan. Perusahaan juga menerapkan kebijakan keuangan yang bertujuan untuk menjaga kinerja keuangan, mengoptimalkan rantai logistik dan distribusi, serta memaksimalkan penjualan produk-produk. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan PT Andira Agro Tbk memberikan gambaran yang transparan dan akurat tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tersebut. Berikut pengungkapan rincian saldo. Dalam laporan keuangan tahun 2022, PT Andi Agro Tbk terdapat beberapa pengungkapan rincian saldonya yang memberikan informasi lebih lanjut tentang kondisi keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pengungkapan tersebut. Yang pertama, neraca. Neraca mencantum aset dan kewajiban perusahaan pada tahun 2022. Ini termasuk informasi tentang aset lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan, aset tetap, dan kewajiban jangka pendek dan panjang. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan biaya perusahaan selama tahun 2022. Anda dapat menentukan informasi tentang pendapatan operasional, biaya produksi, biaya administrasi, dan laba bersih. Yang ketiga, arus kas. Pengungkapan tentang arus kas menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola aliran kasnya. Ini mencakup informasi tentang arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang item tertentu dalam laporan keuangan, misalnya penjelasan tentang kebijakan akuntansi, perubahan signifikasi, atau resiko keuangan. Berikut bagian laporan keuangan tahun 2022 PT HM Sampurna Tbk. Terdapat dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan konverensif lain. PT HM Sampurna Tbk telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia dengan produk legendaris Jarum Sampurna dan dikenal sebagai Raja Kretek. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok serta produk tembakau bebas asap dan produk mengandung nikotin. Sampurna merupakan pelaporan kategori sigaret kretek mesin kadar terendah SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna pada tahun 1989 serta
memproduksi sejumlah merek rokok kretek yang telah dikenal luas, termasuk di Jarum Sampurna, Magnum, Marlboro, Filter, Black, dan Sampurna Kretek. Menganalisis ciri khusus dalam laporan keuangan. Beberapa ciri khusus yang tampak dalam menganalisis laporan keuangan PT HM Sampurna Tbk. Persediaan. Sebagai perusahaan manufaktur, Sampurna memiliki persediaan yang mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan ini dicatat dalam bagian aset lancar dalam neraca. Aset tetap. Perusahaan ini memiliki aset tetap seperti pabrik dan peralatan produksi yang dicatat dalam bagian aset non-lancar dalam neraca dan disusutkan sepanjang waktu. Pendapatan utama Sampurna berasal dari penjualan produk tembakau dan rokok. Ini dicatat dalam laporan laba rugi. Biaya produksi dan pemasaran. Biaya produksi dan pemasaran merupakan bagian penting dari beban operasional perusahaan yang dicatat dalam laporan laba rugi. Regulasi dan pajak tembakau industri. Tembakau diatur oleh berbagai regulasi dan pajak khusus. Dampak dari regulasi dan pajak ini mungkin dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Bagaimanakah kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan PT HM Sampurna Tbk? Kebijakan akuntansi PT HM Sampurna Tbk terhadap aktivitas keuangan khususnya dalam sektor pertanian dapat mencakup berbagai aspek seperti pengakuan pendapatan, biaya, dan pengukuran aset. Berdasarkan informasi yang tersedia, PT HM Sampurna Tbk melaporkan biaya keuangan dan penghasilan keuangan dalam laporan keuangannya. Selain itu, analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Bagaimana kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan PT HM Sampurna Tbk? 1. Persediaan kebijakan akuntansinya, barang jadi, bahan baku, barang dalam proses, barang perdagangan, dan persediaan tanah dan bangunan untuk dijual. Diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga peroleh dan nilai realisasi bersihnya. Biaya perolehan ini ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, kecuali untuk persediaan pita cukai, yang mana biayanya ditentukan dalam identifikasi khusus terhadap harga beli aktualnya berdasarkan peraturan yang diberlakukan. 2. Aset tetap kebijakan akuntansinya. Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dihitung dengan cara menggunakan metode garis lurus. Ketiga, pendapatan kebijakan akuntansinya. Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 syarat, diantaranya adalah identifikasi kontak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, penetapan harga transaksi, alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban, pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dalam dipenuhi. 4. Regulasi dan pajak tembakau kebijakan akuntansinya. Pengungkapan rincian saldo. Rincian saldo pada laporan keuangan tahun 2022 PT HM Sampurna Tbk, aset meningkat menjadi 54,79 triliun pada Desember 2022 dari 53,9 triliun pada tahun 2021. Liabilitas naik menjadi 26,62 triliun dari 23,9 triliun pada tahun sebelumnya. Ekuitas turun menjadi 28,17 triliun pada akhir tahun 2022 dibandingkan dengan 20,19 triliun pada tahun 2021.
Jika saudara adalah investor, kemudian menghadapi pilihan investasi perusahaan mana yang saudara pilih dan mengapa? Yang kami pilih PT Adira Agro Tbk, dikarenakan PT Adira Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan Adira Agro ini memiliki keuntungan yang lebih besar dari PT HM Sampurna Tbk. Secara pendapatan dari laporan keuangan laba rugi, akan tetapi dalam laporan neraca baik segi aset, liabilitas maupun ekuitas PT Adira Agro Tbk mengalami penurunan dari tahun 2021 berbanding dari HM Sampurna Tbk. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.